Satu keluarga di Buleleng, Bali menjadi korban penganiayaan tetangganya hingga luka serius. Keempat korban kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Satu keluarga di Buleleng, Bali menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Dari kejadian ini, pemilik rumah beserta istri dan anaknya mengalami luka serius akibat senjata tajam. Menurut keterangan saksi, 8 orang pelaku datang ke rumah korban membawa senjata tajam dan langsung menganiaya seluruh orang yang berada di dalam rumah. Diduga 8 orang pelaku tersebut dalam pengaruh minuman keras. 4 orang korban dibawa ke RSUD Buleleng, sementara 2 pelaku penganiayaan yang juga mengalami luka di bagian kepala dan tangan sudah dibawa ke rumah sakit. Sementara kepolisian untuk sementara waktu belum bisa menetapkan tersangka karena kedua belah pihak saling lapor ke polisi. Namun polisi sudah mengamankan barang bukti berupa golok, linggis, dan kayu dari TKP. Itu dari dua pihak ini saling melapor ke kami sehingga kami memerlukan waktu lebih untuk mendalami. Pertama yang disebabkan kita belum bisa menjelaskan, yang pertama yaitu kondisi korban kritis. Ada 2 di ICU, Pak. 2 di ICU, 2 di rawat inap. Kemudian kondisi dari terduga terlapor saat ini melapor di polsek kita, namun kondisinya kurang maksimal untuk kita mintain keterangan. Jadi sampai saat ini, siang ini saya hanya bisa menyampaikan bahwa membenarkan kejadian peristiwa penganiayaan dengan korban di kedua belah pihak, baik pihak terlapor juga mengalami luka bagian luka. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi-saksi untuk mengetahui motif para pelaku. Seorang wanita mabuk bersama 4 teman prianya mengeroyok seorang pengendara motor hingga luka parah di Sleman, Yogyakarta. Pelaku marah karena diserempet saat di jalan dan juga menuduh korban akan menjamretnya. Lima orang ini, di mana 1 diantaranya wanita, ditangkap tim Reskrim Polsek Melati, Sleman, Yogyakarta usai mengeroyok seorang pengendara motor di kawasan Jalan Magelang. Akibat pengeroyokan ini, korban berinisial HA, 20 tahun, terluka parah di wajah dan sekujur tubuh akibat pukulan dan hantaman benda keras. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan bermula saat pelaku wanita yang dalam kondisi mabuk pulang dari kafe dengan mengendarai motornya seorang diri. Saat melintas di Jalan Magelang, korban yang juga mengendara motor tidak sengaja menyerempet pelaku. Merasa terancam dan menuduh korban akan menjamretnya, pelaku lalu menghubungi 4 teman prianya untuk datang ke lokasi. Saat tiba di lokasi, 4 pelaku pria langsung mengeroyok korban hingga terluka parah. Terjadi perbuatan kekerasan terhadap korban yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Reskrim setelah melakukan olah TKP dan beberapa pemeriksaan. Menggunakan kendaraan sendiri dalam kondisi mabuk, berarti kan habis minum. Terus ketemu sama korban pas waktu di perempatan itu, nyenggol. Terus Kenapa kok bisa menyampaikan ke teman-temannya? Saya tertutup. Hah? Saya tutup. Ya kenapa? Kenapa kamu telepon sama teman-temanmu untuk lebih bisa dia bertanggung jawab. Gitu. Ya. Polisi menyita barang bukti diantaranya 1 helm dan benda yang digunakan menganiaya korban, serta sepeda motor milik pelaku dan korban. Akibat pengeroyokan ini, kelima pelaku mendekam di jeruji besi sel tahanan. Kelimanya dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Diduga mabuk, oknum anggota TNI di Saum Laki, Kepulauan Tanimbar, Maluku mengamuk dan menganiaya warga. Aksi kekerasan ini pun viral di media sosial. Inilah video amatir seorang oknum anggota TNI yang mengamuk di desa Seira Saum Laki, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Diduga oknum TNI ini mengamuk saat dibawa pengaruh minuman keras. Salah seorang warga pun menjadi sasaran amukannya. Tak hanya itu, oknum anggota TNI ini juga menantang sejumlah warga yang mencoba menenangkannya. Pelaku akhirnya bisa diamankan petugas. Meski telah dimediasi, proses hukum menanti oknum TNI tersebut.
Memang sudah ada mediasi, tapi itu bukan memberhentikan proses hukum. Proses hukum tetap kita lakukan secara tegas kepada anggota misalnya. Jadi intinya law enforcement, reward and punishment. Kini oknum TNI mabuk ini tengah menjalani pemeriksaan dan akan dilanjutkan ke proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 10 hari bersembunyi, seorang pria pembunuh pengemudi ojek daring ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis menganiaya korban hingga tewas saat dalam pengaruh minuman keras. Pelarian pria berusia 42 tahun ini berakhir. FS, terduga pelaku pembunuhan pengemudi ojek daring berinisial IA, diamankan polisi. FS melarikan diri selama 10 hari setelah membunuh korban di Jalan Lejen Suprapto, Jakarta Pusat. Kasus itu bermula saat korban berkendara melewati lokasi tempat pelaku dan 2 rekannya. Korban tak bisa melintas karena terhalang kendaraan pelaku. Antara korban dan pelaku sempat bertatap mata. Merasa terganggu, pelaku dalam pengaruh minuman keras menganiaya korban dengan senjata tajam hingga akhirnya tewas. Pelaku merupakan residivis kasus pengeroyokan tahun 2011 dan suka membawa senjata tajam. Karena pengaruh minuman dan juga emosi, ya, karena mungkin saling tatap yang diartikan berbeda oleh tersangka, tersangka langsung menusukkan dengan menggunakan senjata tajam yaitu sebuah pisau ke tubuh atau ke dada korban. Sehingga korban pada saat itu langsung terjatuh, kemudian oleh masyarakat sekitar dilarikan ke rumah sakit terdekat. Seorang pengemudi ojek daring tewas dengan luka tusuk di bagian dada di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban yang terjatuh di lokasi kejadian usai dianiaya sempat dibawa ke rumah sakit terdekat oleh warga. Namun nyawa korban tidak tertolong. Jasad korban sempat dievakuasi ke kamar jenazah RSCM untuk divisum. Pemirsa, dari kasus-kasus yang sudah kami tayangkan sebelumnya, pengaruh minuman alkohol selalu tidak baik. Maka seharusnya kita menghindari minuman tersebut agar tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Usai jeda, kami akan menghadirkan kasus seputar tingkah laku arogan pengendara di Indonesia yang merugikan warga. Tetaplah bersama Realita.